Salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar. Para ibu yang saya hormati, sebelum saya sampaikan sambutan ini, marilah kita bersama-sama untuk mengenang atau memberikan Al-Fatihah buat kepada leluhur kita, kepada kepala Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. Selesai. Atas nama pribadi dan saya mohon maaf karena mungkin dengan kegiatan ini tempatnya kurang memadai. Para bapak, para ibu yang saya hormati, saya sebagai pemerintah Desa Mekarjaya ingin memberikan atau melaksanakan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 100 hari kerja saya, dan insya Allah tim lelang di situ, tim lelang yang diketuai oleh Bapak Haji Alek beserta jajarannya akan memberikan, mohon Pak Ketua Pak Haji Alek untuk menjelaskan kepada masyarakat biar masyarakat mengetahui dan sampai ke tim pembangunannya. Dan saya juga ucapkan kepada tim lelang dan tim pembangunan yang dilelang dan tim pembangunan laksanakan, insya Allah membawakan keberkahan buat semuanya. Selanjutnya saya menghimbau kepada masyarakat Desa Mekarjaya, tidak mungkin Desa Mekarjaya untuk maju dengan berdiri saya sendiri. Jadi tolong ke semua elemen, ke semua masyarakat Desa Mekarjaya, mari bahu-membahu untuk membangun Desa Mekarjaya dengan kita bekerja sama atau bergotong royong. Jadi tolong keluarga masyarakat Desa Mekarjaya, sekali lagi, mari bahu-membahu untuk membangun Desa Mekarjaya. Insya Allah dengan kita bekerja sama, tidak ada perbedaan status, golongan atau kesenjangan sosial, kita sama. Insya Allah Desa Mekarjaya bisa maju. Amin. Dan saya pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Otong yang telah banyak membantu Desa Mekarjaya. Mudah-mudahan apapun yang Pak Haji Otong berikan ke Desa Mekarjaya memberikan keberkahan buat Bapak Haji Otong dan keluarganya. Amin. Saya sebagai pemerintahan desa tidak mungkin bekerja sendiri. Saya ada di situ, ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan ketua Karang Taruna dan beserta masyarakat. Untuk itu saya akan berkomitmen untuk mewujudkan yang membangun 100 hari kerja dengan beberapa acara yang telah dilaksanakan. Yang pertama, telah menyelesaikan pembahasan dan paripurna RPJMD 2022 sampai 2027. Yang kedua, telah menyusun dan disahkannya APBD tahun anggaran 2022. Yang ketiga, mengesahkan perantaran tambahan penghasilan Kades dan perangkat desa. Yang keempat, penambahan kas desa atau titisara dan lelang pohon mahoni. Yang kelima, telah membangun TPT atau TPU Gapura Desa Mekarjaya. Untuk selanjutnya mungkin lebih detailnya saya akan menugaskan Sekdes Mekarjaya untuk menjelaskan lebih detailnya. Para bapak, para ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya menutup acara ini, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya dengan visi misi yang kemarin saya utarakan belum bisa direalisasikan karena mungkin sekarang belum tercover karena anggaran BLT 40%, anggaran tahanan pangan 20% dan anggaran COVID 8%. Jadi saya mohon insya Allah ke depannya COVID segera berakhir. Tapi mohon saya juga ke warga masyarakat Desa Mekarjaya supaya COVID ini segera berakhir. Tolong yang belum divaksin 1, 2, dan 3 tolong segera divaksin. Apa salahnya kita memberikan ke pemerintah, karena pemerintah telah baik sekali ke kita untuk memberikan bantuan-bantuannya. Dan tolong belilah timbalan baik vaksinnya ke pemerintah, karena divaksin ini buat sehat buat kita sendiri, bukan buat pemerintah. Jadi tolong keluarganya yang belum divaksin tolong
saya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah desa, saya memohon maaf barangkali dari tingkah saya, ucap saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Karena sekarang mau melaksanakan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan warga masyarakat Desa Mekarjaya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Untuk itu sekali lagi mohon dimaafkan atas nama keluarga, pribadi, dan pemerintahan desa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Desa yang sudah menyampaikan sambutan agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hasan Bisri. Waktu dan tempat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh masyarakat Desa Mekarjaya, para alim ulama, pemerintahan desa, dan lembaga-lembaga, dan semuanya saja tidak saya sebutkan satu persatunya. Kita berkumpul di sini, alhamdulillah. Kita bersama-sama sesuai dengan ajakan atau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah, berpegang teguhlah dengan tali Allah, hubungan kepada Allah, dan jangan sampai berpisah atau bercerai-berai. Dan alhamdulillah adanya acara ini, kami sebagai yang dianggap tokoh agama, karena di desa ini mestinya ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh segalanya. Tokoh artinya berarti kalau kita nisbatkan dengan tokoh itu kan ada ya. Kalau tokoh agama mungkin ada kepentingan di masyarakat, urusan agama ya datangnya kepada tokoh agama. Kalau kepentingannya masyarakat, dari masyarakat yang ke tokoh masyarakat, begitu juga yang lain-lainnya. Dan pada hari ini saya merasa bangga sekali dengan adanya acara ini, mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita ini esok lusa akan kembali ke tempat yang ada di depan kita ini. Acara baik sekali. Ini acaranya kalau zaman dulu ada ya, yang dinamakan dengan sedekah bumi atau acara silaturahmi di area pekuburan. Yang maksud dan tujuannya itu adalah kita mengingat pada bahwa kita akan meninggal dan kita akan berkumpul di sini. Kemudian saya ingatkan kalau pada zaman dulu ini dengan adanya acara-acara sini merupakan budaya. Tapi budaya itu tidak lepas dari agama. Karena budaya dan agama itu tergantung kepada niat kita. Walaupun budayanya bukan urusan agama, tetapi apabila kita berbudaya dikaitkan dengan agama, itu niatnya dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, kita untuk mengingat Allah, untuk mengingat kita akan adanya mati, itu menjadikan urusan agama juga. Itu tergantung niat. Zaman dulu kata-katanya sangat tajam. Kalau mengatakan sesuatu dari orang tua, kita yang muda ini bisa patuh dan bisa percaya. Saya sedikit ada sebuah kisah atau cerita, walaupun ini karangannya karangan seorang kiai atau ulama, bukan hadis atau bukan dari zaman dulu. Dari zaman dulu di kita ada kata-kata sandekala. Kalau waktunya maghrib, orang tua kita suka mengatakan, kamu jangan keluyuran pada waktu hari yang banget,
atau pada waktu maghrib. Tujuannya supaya kita yang tua-tua kumpul di masjid berjamaah, yang anak-anak juga berkumpul untuk melakukan belajar membaca Al-Quran. Dengan perkataan sebagai orang tua dulu, kita masuk ke dalam, jangan sampai kita berjumpa dengan sandikala mawadadung. Ada hikmahnya dari perkataan orang tua itu. Di suatu desa, taruhlah desa Mekarjaya dulu rumah panggung. Ada orang tua mengatakan, kamu masuk semua nak, nanti ada sandikala mawadadung. Anak-anak pada masuk ke rumah, belajar ngaji di kelompok-kelompok rumah, ada yang di rumah, ada yang di musola. Tajuk kalau zaman dulu. Terus di situ juga bukan hanya anak-anak, bukan sama manusia, bukan hanya manusia yang takut dengan kata-kata sandikala mawadadung itu. Berikut binatang pun, kambing, ayam, bahkan harimau pun takut dengan kata-kata sandikala mawadadung itu. Kemudian ada masuk rumah. Pada suatu hari harimau mau mencuri kambing pada malam-malam. Karena dia takut, akhirnya ikut berteduh dengan kambing, masuk ke kolong kambing. Kemudian sesudah harimau itu ikut di kandang kambing, kemudian pada malam, kira-kira jam 12 malam atau lebih, datanglah pencuri untuk mengambil kambing. Datang pencuri membawa tambang atau dadung untuk mengambil kambing, mencuri kambing. Tapi karena biasanya pencuri itu mencari kambing yang paling gemuk, yang paling besar. Akhirnya dia meraba-raba, kemudian macanlah yang teraba, karena macanlah yang paling besar di situ. Tapi macan tidak apa-apa. Wah, sadar, wah saya ini berarti kena sandikala mawadadung karena saya berkeliaran di luar tadi. Yang akhirnya macan itu didadungi, dicangcang, dibawa keluar. Macan enggak berontak, nurut, nasib saya begini, udah ya saya pasrah pada nasib. Kemudian dibawa ke pasar, akan dijual. Ceritanya misalkan ke pasar Kulon, pasar Pancur. Di Sanawiyah sebelah sini agak nenggang. Pencurinya kan ada dua, yang satu nuntun, yang satu menggiring. Kemudian kata yang menuntun, ini kambing kita besar sekali ya, nanti mungkin mahal harganya. Kemudian yang di belakang, iya, karena masih gelap. Terus berjalan, waktunya sudah agak ramyang-ramyang gitu lah, agak terang. Yang di belakang melihat, wah ini kok kambing ekornya panjang sekali. Dan juga ini bulunya kok belang kayak begini. Akhirnya si yang menggiring kambing itu lari karena ketakutan tidak memberitahu kepada yang di depan. Ada yang di depan tetap ngobrol. Ya kita nanti untuk apa ya, untuk bersepeda tapora mungkin ya. Kemudian diam saja kan nggak ada. Maka dia melirik ke belakang, ternyata yang dituntun itu bukan kambing tetapi harimau. Maka dia pun lari. Akhirnya lari semua. Yang mencuri lari selamat, harimau juga selamat, lari lagi ke Gunung Ciremai, bahkan tumbangnya. Kemudian yang di kambingnya juga punya kambing selamat, dan akhirnya selamat kami. Itulah kata-kata orang dulu itu. Kadang-kadang kata perkataan satu kata walaupun bukan hadis, bukan apa, tapi bisa memberikan manfaat kepada halaria. Itu hebatnya. Nah, kemudian tentang kita di desa ya, atau di dunia ini, kami sebagai para ulama hanya menghimbau dan memberikan ajaran dan ajakan dari ajaran Rasulullah SAW tentang di dunia ini. Di dunia ini ada 4 macam ya, ada 4 perkara. Tegaknya dunia atau tegaknya sebuah desa ini ada 4 macam. Qawamud dunya di arba'ati asya'a. Tegaknya suatu desa, sebuah desa dengan 4 pilar atau 4 golongan. Pertama adalah bil ilmi ulama, dengan ilmunya ulama. Dengan ilmunya ulama lah orang-orang yang mau belajar akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Maka harus mau bertanya. Kita
tidak bisa melakukan sesuatu tentang urusan agama, kita datang ke tokoh agama, bertanya mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Itulah karena ulama bukan hanya istilahnya apa, tetapi mungkin punya peran di dunia ini karena ulama adalah warisan para nabi, ya, warisan para nabi. Jadi pewaris para nabi, ya. Nabi tidak mewariskan apa-apa, hanya mewariskan ilmu, yaitu dari Al-Quran dan hadis sumbernya. Kemudian yang keduanya dengan bi'adil umaruh, harus adanya adilnya para penegak pemerintahan atau penyelenggara pemerintahan. Para penegak pemerintahan ini bukan penguasa, ibu kepala desa juga bukan penguasa, presiden pun bukan penguasa, tapi adalah abdi negara. Para perangkat desa adalah semua abdi desa. Maka jangan mempunyai rasa ingin mencari keuntungan dari desa, tetapi kita harus memberikan apa yang kita punya kepada desa atau kepada negara. Itu adilnya pemerintah itu. Kemudian wisauhatil agniya, saya singkat saja, dengan barahannya para dermawan. Alhamdulillah para dermawan sudah barahan bukti, jalan, jembatan dan lain-lain sudah sangat bagus. Itulah dengan sahwatul agniya, yaitu yang kita kenal dengan Haji Otong itu, ya alhamdulillah pembangunan di Desa Mekarjaya sudah banyak sekali, dari mulai masjid pesantren sampai jalan, sampai jembatan, sampai apapun. Semoga amal itu menjadi amal yang ikhlas dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain-lainnya juga, para tokoh masyarakat, para agniya yang lainnya. Agniya itu bukan karena harta benda saja, tapi pemikiran pun itu termasuk agniya. Memberikan sumbang pada negara atau pada desa, masyarakat desa. Kemudian bidu'ail fuqara, orang-orang yang fakir, berdoa, mendoakan orang-orang yang kaya, mendoakan orang-orang di pemerintahan dan mendoakan seluruh masyarakatnya. Itu adalah orang-orang yang fakir atau yang fuqara, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah 4 daripada pilar itu, apabila kita benar-benar melaksanakan dari 4 itu adalah tuntunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi sebuah desa yang subur, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Hanya itulah sambutan dari saya, semoga bermanfaat, dan karena waktunya juga banyak mungkin acara, ya, dan insya Allah kita terus abadikan atau langgengkan acara-acara seperti ini karena akan banyak memberikan manfaat kepada kita sekalian. Ya, jadi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sumping, Pak. Kita lanjutkan kepada sambutan yang ketiga, yaitu dari tokoh masyarakat sekaligus tokoh pemuda, Bapak Kiai Haji Ahmad Warudin SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard wa man fihinna wa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Shadaqallahul adzim. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Desa beserta seluruh jajaran aparatnya, para alim, Bapak Haji Hasan Bisri selaku tokoh masyarakat, BPD, LPM, dan semua para kiai, para asatid, RT RW, semua yang hadir di sini dan seluruh tokoh masyarakat. Kami tidak panjang lebar ya. Di sini kata Pak Uus atas nama masyarakat dan tokoh pemuda. Saya tersenyum aja kalau ada bahasa tokoh pemuda.
Udah nggak apa-apa. Semoga jadi doa saya selalu muda ya. Amin. Dan pas kebetulan karena saya orangnya ceria ya. Yang lain mah para kiai pakai sarung, saya pakai kolor. Ya, alhamdulillah. Mungkin ini salah satu ciri yang ya jiwa muda lah. Ya. Ini di sini ya. Di dalam surat Al-Isra ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Jadi 7 lapis langit tuh yang ada di atas. Orang nenggak yuk tuh di luhurnya 7 lapis langit. Jeng 7 lapis bumi. Wa semua yang sudah kita tebang semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi. Tiada sesuatu pun yang ada di jagat raya ini semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita semua bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian semua tidak tahu tasbihnya mereka. Kapirang nama tonggeretnya, tuh tonggeretnya kapirang nama. Padahal manehna keur tasbih ka Allah. Tangkal awi keur tasbih, sadayana keur tasbih. Saur Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura. Sanyana Allah Subhanahu wa taala maha lembut, maha bijaksana, maha kasih sayang, maha pengampun kepada kita semua. Ini masukan dari tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Kepala desa yang sekarang dan seluruh jajarannya harus tahu tentang kehidupan. Seperti hanya kambing. Ibu-ibu terang embe tante? Terang. Bapak-bapak terang embe? Terang. Ente Jadi embe teh aya 3 golongan. terangna wedus. Aya nya. Jadi embe teh aya 3 kelompok. Nalika budak angon mukakeun kandang embe, dasin kuring kapungkur. Kelas 5 kelas 6 ngangon embe. Jadi paham tentang embe. Embe hiji awewe teu aya badokan tapi bisa kereuneuh. Antik sebab kuring diangon di tembong anjing di ditu diangon. Curiga ya. Terus anakan barokah eta tanya. Barokah. Anu meserna Bapak Aduri almarhum Allah firlahu ya. Maot anu meserna. Tos disunat batur mah nunkeun sepeda sim kuring mah nunkeun embe. Alhamdulillah. Ieu mah cerita aslinya. Jadi embe teh aya 3 macem. Anu kahiji, ya, penting bisa ya kangge ibu kuwu sareng sadayana masyarakatnya, orang sadaya. Anu kahiji, nalika anu gaduh kandang antara budak angon mukakeun kandang dibuka. Begitu kandang dibuka, aya rombongan embe anu pertama langsung keluar tina kandang berebut mencari kehidupan. Miari momol di mana, jukut numpang hejona di mana, pokoknya mah gesit lah. Begitu dibuka, langsung si embete mencari kehidupan. Anu kadua, aya kelompok embe nu kadua, nalika dibukakeun kandang teh kalah cicing. Si embe nu nomor 2 mah. Terus disabet ku budak angon. Hudang atuh, hudang. Itu para baharejo. Begitu disabetan, dihudangkeun, berebet si eta embe teh milarian kehidupan. Tapi nya eta kudu dihudangkeun nu rombongan kadua mah. Anu rombongan katilu embe teh dibuka cicing bae ngalimprok bae. Akhirna disabet, diseseret terus dihuapan. Ya. Jadi mengaji males si embe nanti. Tapi orang kedah tumarima suku sabab orang daek ngangon embe kudu tumarima. Nalika embe lapar nyadana naon cenah embe. Ya nyada embe. Komo lamun hujan gede teh parab embe. Minyak naik embe. Ini rame ya. BLT dibagi embe. Sakitu eta parab aya dina kokopan. Gerba embe, ada embe. Jadi intinya, kusabab urang ngangon embe, urang teh kudu sabar. Nya kudu ieu teh embe urang, nu nomor 1 embe urang,
nu nomor 2 embe urang, nu nomor 3 embe urang. Ayeuna urang naros ya, urang naros. Buku pang senengna ka embe nomor sabaraha? Anu nomor? Umumna ya. Kalau nomor hiji geus teh kakara dibuka miliaran parar nyalir. Seneng. Urang oge gaduh putra senengnya. Seneng bisa. Nalika aya nu meser, pamina ya, Pak Kiai bade eka. Dokap ka buku ka tukang angon. Bu, eta abdi peryogi embe anu bari ditaltang ke aya mangga itu embe nomor 3 cenah. Embe nomor 3 sebab nanawan embe males jadi panggilan dibenci. Tapi subhanallah ya, subhanallah. Jadi orang tanya tadi kan Abah Haji Hasan cerita tentang sadekala bawa dadungnya. Sing geureun oge cerita masalah embe. Jadi urang sadaya dina ngabangun desa hiji kusabab urang tukang angon ngangon embe urang teh kedah sabar, kedah semangat. Moga-moga masyarakat desa Mekarjaya semuanya semangat, barokah, terus maju, beritakan tentang hal-hal yang baik tentang desa. Bila perlu setiap minggu diupload tentang kegiatan, ya. Udah kamari, abdi gaduh janji, ayeuna bade diupload ku abdi di tadi teh ya. Bade disiarkeun. Nyata tentang kemajuan desa Mekarjaya. Jangan sekali-kali memberitakan berita-berita yang buruk. Kenapa? Nanti saraf kita akan menciut, akan serudon, pikiran segala akan lemah. Ketika kita memberitakan berita-berita yang jelek. Jadi beritakan tentang Mekarjaya jangan indah. Tadi kuliah jalan sekarang sudah bagus, gapura sudah bagus, kuburan ngabi sudah bagus, semuanya terus kita tata. Bila mana ada kekurangan, kita tutupin bersama-sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Ki Haji Ahmad Barudin anu kantos wejanganna, tapi tong disamikeun sareng be. Selanjutnya ada sambutan katilu nyata dari tokoh pembangunan. Alhamdulillah tos aya di urang sadaya. Anjeunna ayeuna nuju ngabangun situs makam si buyut ngabihi yaitu sepuh urang sadaya. Waktu dan tempat buat Bapak Dr. Andes Sajotong saya persilakan. Ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi yassir li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Desa Mekarjaya beserta aparat desa, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain-lain. Juga hadirin yang muliakan. Mohon izin saya berbicara di sini kapasitasnya pembangunan desa Mekarjaya. Karena ini kampung halaman di Mekarjaya. Ini alhamdulillah Pak Haji Arek dan kawan-kawan sudah melaksanakan kegiatan penataan kuburan dan sudah melaksanakan nuarta tantalan ya, dan sudah dijual ya ngalenan pohon. Ini mungkin kedepannya Pak Haji Arek dan teman-teman melaksanakan kegiatan reboisasi. Juga yang kedua melaksanakan penataan tumbul yang begitu banyak supaya bisa diratakan dengan tanah. Gitu. Jadi ini alhamdulillah ini kegiatan sudah jalan bagus, dan perlu kita ketahui bersama bahwa pohon ini kan punya sejarah.
alhamdulillah terakhir ini sudah dibongkar dan dipakai ngebangun balai dan gapura, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini merupakan terobosan yang luar biasa, dan nanti mungkin ke depannya apabila masyarakat ini membutuhkan kayu ataupun lain-lain, ya desa harus cari solusi gimana gitu, karena di antara masyarakat itu banyak yang tidak punya kebun. Itu desa harus mencari solusi. Saya sendiri kemarin kan waktu roti lahu kemarin membantu hampir berapa rumah itu, 12 rumah berapa saya juga lupa gitu ya. Jadi ini kapasitas saya sebagai masyarakat. Kalau ngebangun ya insya Allah kita sih, bagi saya itu hal yang biasa ya. Hal bangun desa. Zamannya Pak Odel, Pak Agung terakhir, dan sekarang nih zamannya Bu Ima. Bagi saya siapapun pemimpinnya kita dukung gitu. Yang penting jangan sampai di masyarakat punya persepsi bahwa desa itu lupa duit. Jadi ngapain ngebangun desa? Desa sendiri banyak duit. Itu persepsi yang keliru, persepsi yang bodoh. Jadi jangan seperti itu, tetap bangun desa. Karena mungkin udah nggak bangun desa ini udah menang pahala, kan kayak gitu. Jadi orang berlomba-lomba bikin pahala. Jangan sampai begini. Orang duit rek-rek hemat. Kelihatan aja juga empung, kadang nggak dibayar. Jangan sampai seperti itu. Angkanya ku Allah diberi penyakit lulus, lamun ku Allah diberi penyakit lulus kabeh, barang lulus ada lulus kumaha. Jangan sampai seperti itu. Jadi bahu membahu ngabangun desa bareng-bareng gitu. Saya perhatikan di Mekarjaya, nu jiwa bege hesek, disuruh mati, ngaduk jeung amal bege hesek. Ku Allah diberi penyakit lulus kumaha coba. Gitu ya. Jadi ini pelajaran, karena saya marang bintang di desa mana-mana Bu. Jadi tolong, jadi di Mekarjaya mah jadi bahu membahu itu ya. Itu terus ini saya lagi bangun apa nih? Situs juga bihi kita koho eta. Karena saya telah muka lembur ingat ya ngabangun. Kalau geus balik di Mekarjaya koho. Lupa saya terus kalau balik urusan. Ini lagi bangun buyut nabihi. Anu kedua rencana mengagedekin jalan Bigarami. Jalan Bigarami itu kan terlalu kecil ya. Itu mau saya lebarin kurang lebih 1 meter. Itu mungkin di bulan-bulan Ramadan, awal Ramadan saya turunkan batu mungkin 30 truk. Itu mau dilebarkan kurang lebih 1 meter ya. Masyarakat direk jiwanya mangga, direk macul gratis bangga, menang pahala. Lamun tanya tuh anak mata seraba ya, itunya insya Allah itu Ramadan tuh abdi diturunkan batu na eta. Siap-siap sicu ngundakmu panitiana ya. Itu mudah-mudahan kelar itu 6 bulan lah dari Ramadan. Ya buku kalau dicatat insya Allah sehat panjang umur. Yang berikutnya itu rehab sekolah area bakti kan. SD Mekarjaya. Pemindahan lokal itu mau dipindahkan. Kenapa? Karena Masjid Mekarjaya mah tidak punya plaza, itu boga halaman. Jadi aneh gitu. Kiai loba, booster pirang-pirang, masih kita terbuka plaza. Jadi saya punya ide, kita bongkar itunya, sekolahnya dipindahkan, lalu dibikin ruangan yang baru, ruangan yang sama, kapasitas yang sama, kegunaan yang sama. Itu rencananya. Itu yang rencana. Ya mungkin tahun ini nggak tahu kapan, saya sih lihat aja gitu. Jadi seperti itu ya rencananya, itu sudah diurus perizinannya itu insya Allah ya. Jadi mungkin itu terus jadi orang bahu membahu dengan masyarakat, ayo gotong royong gitu ya. Terus saya juga kan suka menggunakan kerjaan mana si Pak Kodel ya, Pak Kodel yang turun langsung kalau dia patokangan didikan Pak Bisri patokangan. Terus akhirnya nggak menggunakan dia Sincu, Pancu jeung si Pahrodon tuh jadi supaya perusahaan kuburan buat ngabihi itu. Jadi itu, ayo saya sih insya Allah ya untuk abangun masyarakat, insya Allah gitu ya Bu, sehat, berkah insya Allah gitu. Karena yang dicari oleh saya bukan kaya tapi berkah ya. Jadi saya memohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, tokoh masyarakat, bahu membahu gerageringkeun masyarakat, embung jiwa, embung kerja bakti, embung sedekah digerageringkeun ulah sampai diberi penyakit leuleus gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Terus saya juga mohon maaf karena ini saya juga tidak akan lama, langsung mau berangkat lagi. Tadi saya undangan jam 9, makanya saya telat gitu ya.
Mohon sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Otong selaku kita sematkan Bapak Haji Otong ini sebagai tokoh pembangunan Desa Mekarjaya. Setuju ya? Oh, udah Bang. Amin, alhamdulillah. Yang sekarang pelaksanaan Bapak Haji Otong itu lagi membangun atau menata situs makam keramat Buyut Ngabihi. Mudah-mudahan Bapak Haji Otong ini tetap diberikan kesehatan, lancar rezekinya, dan terus membangun dan tidak akan lupa kepada tanah kelahirannya. Mudah-mudahan diikuti para perantau ataupun masyarakat Mekarjaya yang sudah tempat tinggalnya tidak di Mekarjaya tetapi asli Mekarjaya. Amin ya rabbal. Dan kita doakan tadi cita-cita Bapak Haji Otong yaitu membangun jalan. Kita doakan supaya tercapai, terlaksana, dan insya Allah masyarakat Mekarjaya gotong royongnya tetap terjaga Pak Haji. Amin. Selanjutnya kita sampaikan itu penyampaian informasi APBDes Desa Mekarjaya tahun 2022 kepada Bapak Sekretaris Desa Bapak Nunu Nugraha. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat datang Pak Dede. Yang hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Ketua LPM beserta anggota, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pembangunan, tokoh pendidikan, yang saya hormati Ketua RT RW, yang saya hormati Bapak Ibu masyarakat Desa Mekarjaya. Informasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Mekarjaya untuk tahun anggaran 2022. Untuk pendapatan dengan total 1.435.976.518 rupiah. Dengan diterimanya dana desa total 713.089.000 rupiah. Alokasi dana desa 358.814.000 rupiah. Bantuan keuangan provinsi 130 juta rupiah. Pendapatan lain-lain yang terdiri dari hibah atau sumbangan dari pihak ketiga ke Bapak Haji Otong 51 juta rupiah. Pengelolaan aset desa 95 juta rupiah. Hasil aset desa lainnya atau pelelangan mahoni 50 juta rupiah. Perlu diketahui untuk dana desa penggunaannya 40% untuk BLT dana desa dengan kuota 80 KPM atau keluarga penerima manfaat dengan total anggaran 288 juta rupiah. 20% untuk ketahanan pangan dengan kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani dengan anggaran 104.520.000 rupiah. Untuk kegiatan pengadaan pupuk dan obat-obatan 38.200.000 rupiah. Total anggaran untuk ketahanan pangan 142.720.000 rupiah. Untuk 8% penggunaan aman COVID total 64.450.000 rupiah. Dan informasi kegiatan yang diajukan ke pemerintahan kabupaten
Satu, pengajuan pembangunan septic tank untuk dusun Lebakwangi dan dusun Karangwangi. Kedua, pengajuan pembangunan jalan kuburan Sangder. Ketiga, pengajuan pembangunan jalan usaha tani Blok Capet. Yang keempat, pembangunan jalan lingkungan. Mudah-mudahan terrealisasi untuk tahun anggaran 2022. Untuk anggaran dari Bantuan Keuangan Jawa Barat akan dialokasikan untuk pemeliharaan Balai Desa Mekarjaya. Demikian informasi APBD tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Desa yang telah memaparkan APBD Desa Mekarjaya tahun 2022. Selanjutnya, mohon maaf ya, ini mungkin agak siang ya, tapi tetap 1 tahun sekali orang ngumpul di kuburan, itu orang bercengkrama. Selanjutnya, acara yang kelima yaitu laporan pelaksanaan penataan kuburan atau tadi pelelangan pohon mahoni yang diketahui atau akan disampaikan oleh Bapak Haji Alek. Waktu dan tempat dipersilakan. Kali gue tenan non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayusi mana? Dayusi sini. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Di situ. yang mana pada hari ini kita semuanya diberi kesehatan untuk bisa berkumpul di kuburan Mekarjaya. Perlu kami jelaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebetulnya sangat berat dan sangat terharu. Memang saya absen 2 hari ke Jakarta. Terus sudah pulang dari Jakarta, atau di rumah dikasih tahu tokoh masyarakat, itu pun nggak apa-apa, itu cambuk buat diri saya. Terus yang lainnya mengenai pelelangan mahoni, memang saya lain daripada yang lain. Kenapa saya bicara begitu? Saya memberanikan diri kepada ketua BPD untuk ketua pelelangan mahoni, karena saya tahu mahoni dari dulu deklok terus. Ya mudah-mudahan kepada keluarga Bapak Bisri dan Bapak Bisrinya yang telah memberikan kepada masyarakat Mekarjaya, semoga nanti di alam bakanya diterima iman Islam dan penuh dosanya, dan seluruh masyarakat Mekarjaya yang telah ada jasanya dipanjangkan umurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang maaf saya didahulukan dulu. Kami sampaikan kepada Bapak Camat Pamuman, kami persilakan. Sekian untuk topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut ke uraian atau Bapak Maman sedikit. Dan selamat datang kepada Bapak Haji Dede. Posisi dia di Kabupaten Kuningan adalah tim kesehatan. Lupa lagi Pak Dede, lupa lagi, mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini belum begitu mengenal. Ini Bapak Dede ini merupakan ketua organisasi kemasyarakatan tentang kesehatan. Jadi apabila nanti kelak ada masyarakat yang perlu bantuan-bantuan mengenai kesehatan, silahkan hubungi nomor Bapak Dede barangkali seperti itu. Mohon maaf nih Pak Dede, izin saya kawadiana gitu teh. Punten pisan. Jadi kiranya aspek desa yaitu pohon mahoni yang ada di pekuburan. Perlu ketahui bersama Bapak Ibu, karena masih banyak sendiri. Tapi pada waktu itu
kami diberi kepercayaan pada waktu musyawarah tingkat desa atau musdes, dan sekalian pada waktu itu menetapkan RPJMdes. Jadi mohon kiranya kepada ibu bapak bahwa kami bekerja di sini tidak sembarangan, begitu, diberi tanggung jawab oleh pemerintah desa, yaitu oleh kepala desa. Kemudian setelah ditunjuk dan terbentuk panitia, mungkin masih ingat Bapak Ibu, pada hari Rabu tanggal 16 Februari kita sama-sama di sini untuk melaksanakan awal pembangunan. Mohon maaf, awal dari penebangan. Dan di sini juga hadir semua tokoh-tokoh masyarakat. Dihitung waktu kegiatan dari tanggal 16 Februari 2022 sampai sekarang, hari ini sampai sekarang, alhamdulillah tim lelang maupun tim pembangunan melaksanakan kegiatan yang sudah kelihatan Bapak Ibu isi saksikan, memakan waktu selama 41 hari. Padahal kami target lelangan saja 30 hari. Alhamdulillah Pak, karena begitu cepat kegiatan pelaksanaan ini yang dipimpin oleh Pak Haji Alex. Jadi saya ucapkan nih, karena kami duduk di kepanitiaan sebagai selaku humas, semoga semua panitia-panitia yang bekerja di sini tadi supaya dipanjangkan umurnya, sehat selalu, tidak akan lulus. Jadi bohong, bakal lulus, bohong. Orang tua seperti saya lulus tapi bisa kerja. Lulus naon aja? Tidak tahu lulus dan lulus apa. Jadi jangan salah sangka, jangan salah duga. Moal lulus, moal. Lulus naon na? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tangtayungan kepada kita semua, tetap kita sehat ya Pak Ustadz. Ulah lulus. Kemudian para bapak dan ibu, pada waktu itu kita merencanakan pelelangan ini dengan target kuota perkiraan yaitu 100 juta. Alhamdulillah malahan bisa melebihi sedikit. Namun demikian pengeluaran operasional cukup lumayan besar. Karena Bapak Ibu ketahui maklum, apabila pohon mahoni tidak segera ditebang, sekali lagi saya ingatkan, kalau pohon mahoni tidak segera ditebang, bakal rugi penjualan target yang kita rencanakan. Kenyataannya pada sekarang ini banyak pohon mahoni di bawahnya copong, barolong, jadi kualitasnya kurang bagus. Jadi harga juga mempengaruhi. Nah makanya kiranya kepada masyarakat semua yang ada di Desa Mekarjaya bersyukurlah dengan segera-segera dilelang. Karena kalau lelang diperpanjang atau mungkin menunggu kubu siapa lagi begitu, saya mungkin bakal terjadi bagaimana ke depannya. Bisa saja musibah menelan karena keropok-keropok atau copong-copong kayu mahoni tersebut. Nah kemudian setelah kita lelang kayu itu dengan menghabiskan operasional hampir 50%, kita hitung hampir 41 juta dari 100 itu. Kenapa kita sampai besar operasional? Pertama, yang diperkirakan jalan yang harus dipergunakan bisa masuk truk dengan bobot muatan sekitar 9 kubik, tapi ternyata jalan tidak bisa dipergunakan, mengingat supir juga tidak sanggup begitu. Nah pergeseran anggaran pengeluaran terjadilah di sana begitu. Kemudian juga kenapa operasional kita